Selamat pagi Romo, selamat sore dan selamat siang yang di Amerika, selamat pagi juga yang dari Indonesia dan Singapura. Saya Mayo, ini sesi ketiga dari Iman Berpikir dengan tema liturgi dan iman yang hidup. Format kita seperti biasa, nanti Romo akan buka dengan doa, pengajaran sekitar 30 menit, kemudian kita sharing diskusi, dan Romo akan menutup dengan doa dan berkat. Waktu kita sekitar 1 jam. Sedikit mengulang atau tentang sesi kedua, sesi pertama masih sekitar, memang temanya itu sekitar liturgi dan iman yang hidup. Dari kacamata aku sendiri, itu makin lama makin mendengarkan pengajaran Romo itu sebetulnya iman menjadi tertantang ya. Bagaimana kita gerakan iman kita mendengar pengajaran ini. Contohnya aja, seperti yang Romo sudah mengulang tempo hari, liturgi itu bukan hanya upacara, tetapi adanya kebutuhan. Apa yang ingin kita wujudkan kan. Jadi kalau aku sendiri, aku bertanya apa yang aku bawa, apa yang ingin aku wujudkan. Dengan sakramen pun yang tidak terbatas sampai hanya di Ekaristi itu yang 1 jam, pertanyaannya adalah apakah benar, apakah kita mau melaksanakan sakramen itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah benar kita praktekkan. Dan mungkin hal-hal seperti ini, pertanyaan seperti ini yang baiknya kita tanyakan iman kita sharingkan iman kita dalam nanti sesi sharing ya, berbagi. Baik, mari kita mulai. Waktu kita selalu sempit dengan Romo karena pengajarannya sangat baik. Tidak terasa nanti waktu akan cepat sekali berlalu. Silahkan Romo. Terima kasih. Mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkaulah penguasa waktu kehidupan kami. Sekarang kami merayakan banyak hal di kalender kami. Kami merayakan Imlek, Tahun Baru Cina. Kami merayakan Valentine. Dan di tengah-tengah semua itu kami juga merayakan bahwa alam terus menyertai kami. Ada gempa tadi malam di Jepang. Kami merayakan betapa kehidupan kami sebetulnya juga ada di tangan-Mu. Kami selalu diingatkan bahwa kami tidak bisa menerima begitu saja kehidupan ini sebagai yang kami miliki, tetapi sebagai yang Engkau berikan kepada kami. Engkaulah penguasa kehidupan kami, Engkaulah penguasa waktu kami. Maka biarkanlah kami bekerja sama dengan Engkau dalam mengatur kehidupan kami di waktu yang Engkau berikan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. God man kill you. Terlihat? Oke? Ya, Romo, baik. Oke. Hari ini kita akan meneruskan dasar yang sudah dibicarakan selama 2 sesi pertama. Hari ini kita akan melihat kenyataan liturgi dari 7 sakramen, ya. Upacara dari 7 sakramen itu seperti sudah kita dalami di bagian pertama dari sesi kita adalah soal 7 sakramen itu punya liturginya sendiri yang bersumber pada liturgi Ekaristi. Dan itulah yang membuat ibadah-ibadah kehidupan kita yang tidak bisa disebut sebagai liturgi, ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah nyata lainnya, bersumber pada Ekaristi, liturgi Ekaristi, dan liturgi sakramen-sakramen lainnya. Ya. Sekarang hari ini kita akan membicarakan soal bagaimana liturgi sakramen berpengaruh dalam pemahaman kita akan waktu, seperti yang sudah saya kemukakan sedikit, singgung sedikit di dalam doa pembukaan tadi. Hasil atau efek
impact dari kita merayakan iman kita lewat liturgi, entah itu setiap minggu ya sakramen Ekaristi atau Ekaristi harian, entah itu lewat sakramen pengakuan dosa ya liturginya yang kita rayakan mungkin 2 kali setahun ya, bukan 2 tahun sekali ya, 2 kali setahun, atau mungkin lewat liturgi sakramen lainnya. Apa efek semua itu dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal waktu, ya, pemahaman kita atau apresiasi spiritual kita terhadap waktu yang kita miliki di hidup ini. Ya. Kata-kata waktu itu adalah seringkali kita anggap sebagai sebuah kata benda, tetapi sebetulnya waktu itu punya konotasi yang lebih dalam dari sekedar kalender, dari sekedar agenda, dari sekedar apa yang kita masukkan ke dalam schedule kita. Ya. Kata-kata yang sederhana, waktu itu sebetulnya punya dua makna kalau kita lihat dalam kacamata liturgi. Ya, oleh karena itu hari ini kita akan berbicara soal kalender liturgi dan impact dan efeknya ke dalam rutinitas hidup kita. Bagaimana kita melihat rutinitas hidup kita dari kacamata waktu yang diberikan oleh liturgi kepada kita, dari pemahaman waktu yang diberikan oleh liturgi kepada kita. Ada yang sudah pernah melihat skema ini, saya kira ini diambil dari buku Youth Catechism. Ya, an overview of the church year. Skema ini saya scan dari buku itu, dan kita mengetahui semua bahwa kita bergerak di dalam bukan hanya kalender manusiawi, bukan hanya kalender Masehi, ya. Ya, kalau kita merayakan Tahun Baru Cina, kita berbicara soal kalender lunar, ya, kalender yang berdasarkan pada pergerakan rotasi bulan. Kalender Masehi berdasarkan pada pergerakan perputaran rotasi matahari, ya, dan bumi. Kalau kita berbicara soal kalender liturgi, kita akan memasuki periode yang didasarkan pada hidup Yesus. Ya. Misteri hidup Allah yang ditampilkan kepada kita lewat hidup Yesus. Oleh karena itu, kalau tahun Masehi merayakan tahun barunya di tanggal 1 Januari, kita semua tahu bahwa tahun liturgi diawali di masa Advent. Ya, permulaan masa Advent itu adalah awal tahun baru liturgi. Ya. Maka seperti dilukiskan di sini, kalau saya keluarkan laser pointer. Awalnya itu ada di Christmas ini, ya, di sini awal Advent. Kita merayakan masa Advent, lalu setelah itu kita merayakan masa Christmas, ya, dan selanjutnya. Tapi yang ingin saya lukiskan lewat skema ini adalah bahwa dengan mengatur kalender liturgi berdasarkan berdasarkan kehidupan Yesus, yang kita rayakan sebetulnya adalah yang di tengah ini. Ya. Ini sengaja ini gambar ini bukan saya ambil dari buku Youth Catechism, ini sengaja saya interpolasi, saya masukkan ke sini, juxtaposisi ke dalam gambar skema ini. Ini adalah simbol dari karya Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, sudah bisa menebak, ya. Tritunggal, tangan Allah yang mencipta, yang kita baca dalam bacaan-bacaan pertama hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, ya. Allah yang selalu mencipta, dan Yesus yang menunjukkan kasih Allah, Yesus yang menebus, ya, manusia, dan dengan demikian menunjukkan kasih Allah, dan Roh Kudus yang selalu meneruskan karya penciptaan, penebusan, pembaharuan itu bahkan sampai sekarang. Maka gereja menerima keselamatan bukan hanya lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi juga sampai sekarang. Itu adalah semua atas karya Roh Kudus. Karya Tritunggal inilah yang kita rayakan di dalam seluruh kalender liturgi ini, ya. Maka hidup Yesus melukiskan karya Allah Bapa, karya Allah Putra, dan karya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, ada banyak perayaan-perayaan di dalam kalender liturgi yang menunjukkan konstelasi atau hubungan di antara ketiga Allah ini, yang menunjukkan
Majiwari itu bahasa Indonesia. Communion ya menunjukkan komunitas ilahi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita rayakan di dalam kehidupan kita menggereja. Mungkin kalau lebih jelasnya kita lihat skema ini lebih besar ya. Itu. Ya. Kita merayakan dari masa Advent, Immaculate Conception of Mary, lalu setelah itu kita masuki masa Natal, ya kita merayakan Epifani, kita merayakan pembaptisan Tuhan, lalu sebentar lagi kita akan masuk minggu depan hari Rabu, tadi sudah mulai dibicarakan penerimaan abu, tanda kita mulai memahami hidup kita sebagai hidup manusia yang diatur oleh Allah, diatur oleh kasih Allah, ya manusia yang bebas justru di dalam kasih Allah. Masa Prapaskah, ya kemarin saya berbicara dengan beberapa romo waktu makan dan ada beberapa yang mengatakan, wah masanya harus bersedih lagi, wah ya, no, masa Prapaskah itu nggak menarik, ini yang ngomong romo ini di sana. Ada romo yang wah masa Prapaskah nggak menarik, gitu ya. Ya, kebanyakan dari kita mungkin juga merasakan hal itu ya, apalagi harus puasa, pantang dan puasa ya. Ada mungkin perasaan-perasaan seperti itu, tapi ada makna tersendiri dari masa Prapaskah, ya, bahasa Inggrisnya Lent. Ya, lalu kita memasuki Trihari Suci atau Minggu Suci yang diawali oleh Minggu Palma, ya, berakhir dengan lalu sebelumnya kita merayakan di Annunciation juga ada, lalu merayakan Paskah, lalu masa Paskah, ya, yaitu sejalan dengan bulan April, bulan Mei di kalender Masehi, ya, lalu kenaikan ke surga, lalu Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Minggu Tritunggal, seperti yang saya katakan tadi, ya diakhiri dengan Minggu Tritunggal, lalu perayaan Corpus Christi, tubuh dan darah Kristus, lalu Sacred Heart, hati Yesus yang Maha Kudus, lalu Transfigurasi, Assumption of Mary, Exaltation of the Cross, pesta seluruh orang kudus, pesta seluruh arwah orang beriman, dan ditutup akhir tahun liturgi dengan perayaan Kristus Raja. Ya, itu semua adalah perjalanan tahun liturgi. Lalu kita semua, saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika merayakan kalender liturgi, kita rayakan ini, kita rayakan itu di dalam cara kita menghidupi hari-hari kita, artinya di dalam kalender Masehi kita. Ya. Kita akan jauh lebih merasakan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan selanjutnya. Maka seluruh juxtaposisi, masih ingat ya kata juxtaposisi yang saya berikan minggu lalu ya, juxtaposisi cara gereja membuat simbol, cara filsafat dan teologi membuat makna adalah dengan menjuxtaposisikan dua hal sekaligus. Di sini yang terjadi adalah kita menjuxtaposisikan kalender Masehi dan kalender liturgi. Maka kalender liturgi membuat apa yang dialami oleh manusia itu menjadi bermakna rohani. Ya. Kalender liturgi membuat seluruh siklus kehidupan kita berdasarkan atau menjadi didasarkan pada siklus kehidupan Yesus. Ya. Kita mungkin merasakan hidup kita selalu berotasi berdasarkan iklim bagi mereka yang hidup di dalam negara yang punya 4 iklim. Ya, Amerika, Jepang, ya merasakan betul-betul bagaimana 4 iklim mengatur kehidupan kita, dan itu memang membuat kehidupan manusia seolah-olah terasa menjadi polanya siklis, polanya berputar di dalam satu cycle. Ya. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, rotasi siklus alami 4 musim, winter, spring, summer, fall itu kemudian menjadi konteks bagi Allah untuk berkarya dalam kehidupan kita. Maka bukan hanya rotasi siklus alami 4 musim yang kita alami, tetapi secara iman, secara spiritual kita mengalami bahwa kita menerima kasih Allah sebagai sebuah misteri di dalam siklus alamiah kita. Ya, itulah mengapa kalender liturgi yang kita rayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam siklus alamiah, siklus alam, itu membuat seluruh hidup itu menjadi wadah kasih Allah.
Ya, sekaligus kita merayakan bukan hanya siklis, bukan hanya berputar-putar di dalam 4 musim, rotasi 4 musim, tapi kita sekaligus maju secara linear dan ada pergerakan siklis. Ya. Itu yang membuat pandangan hidup kita terhadap yang kita alami sehari-hari bukan hanya menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi sebuah proses yang khusus yang akan saya jelaskan di dalam sesi ini. Ya. Proses seperti apa itu? Ya. Kalender liturgi, ya tadi sudah saya katakan, membuat kita mengalami penantian. Di Advent kita merayakan penantian akan kasih Yesus, akan kelahiran. Masa Natal membuat kita sadar bahwa juru selamat yang kita nantikan itu adalah juru selamat yang hadir di dalam kesederhanaan rupa seorang bayi, bukan superhero, ya, bukan hakim, bukan jagoan, tetapi bayi mungil yang rentan, ya, yang katakanlah diisolasikan, ya, justru dibuang dari masyarakat, tidak punya tempat di dalam masyarakat. Itu makna Natal. Masa biasa kita lakukan, kita rayakan di dalam kehidupan kita untuk merayakan Allah yang membuat hidup kita hijau. Maka warnanya nanti kita akan lihat, warna masa biasa adalah hijau. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita kemudian merayakan betapa manusia itu debu, manusia itu adalah eksistensi yang berdasarkan pada kasih Allah semata. Ya. Berdasarkan pada karya kasih Allah yang ditampilkan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Itu adalah perayaan Paskah. Lalu kita kembali merayakan lingkaran masa biasa berikutnya. Di antara masa-masa ini ada berbagai macam pesta liturgi, ada perayaan khusus hidup Yesus, Santa Maria, ya, berbagai macam Santo Santa, perayaan malaikat, ya, dan ada berbagai macam perayaan wajib yang berbeda di tiap keuskupan, saya kira. Secara garis besar sama, tetapi berdasarkan situasi budaya setempat, maka perayaan wajib itu diatur oleh keuskupan-keuskupan di tiap negara. Ya, misalnya di Jepang perayaan Asensio, kenaikan Yesus ke surga itu tidak dijatuhkan pada hari Kamis. Ya, di kebanyakan tempat di Indonesia jatuh pada hari Kamis, tapi di sini dirayakan pada hari Minggu setelahnya. Tidak mungkin bagi orang Jepang, ya, yang tidak punya konteks agama di dalam kehidupan mereka untuk merayakan perayaan agamis di dalam hari kerja. Meskipun kemudian akhirnya, ya, itulah mengapa kemudian kalau di Jepang merayakan Natal itu agak sulit, karena Natal itu seringkali jatuh dalam hari kerja dan kebanyakan umat-umat Katolik di sini harus berkorban untuk itu, ya, artinya setelah pulang kerja itu merayakan Natal itu adalah hal yang wajar di sini, ya, karena kalau misalnya Natal jatuh pas hari biasa, gitu, ya. Seperti itu kita merayakan masa-masa di dalam kalender liturgi, ada berbagai macam masa kita sudah melihat tadi, ya. Lalu berikutnya adalah perayaan liturgi itu juga tampil di dalam apa yang kita baca di dalam liturgi. Bacaan liturgi menunjukkan siklus liturgi. Ya, ada 3 siklus bacaan, saudara-saudara sekalian juga saya yakin sudah familiar, sudah akrab dengan bacaan liturgi. Yang namanya bacaan liturgi ada 3 siklus bacaan. Ya, untuk bisa menyelesaikan satu kitab suci, seluruh kitab suci, secara umum dikatakan kita butuh 3 tahun. Ya, untuk membaca seluruh isi kitab suci, ya, dari kisah Perjanjian Lama sampai akhir kisah Perjanjian Baru di kitab Wahyu, kita butuh 3 tahun. Maka itu dibagi dalam tahun A, B, dan C. Ya. Untuk tahun A dibaca Injil Matius, tahun B dibaca Injil Markus, dan tahun C dibaca Injil Lukas, dan Injil Yohanes diselipkan di antaranya. Lalu dalam bacaan pertama di misa harian juga dibaca dari kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, sisa surat-surat. Ya, di dalam bacaan pertama di hari Minggu diambil dari kisah Perjanjian Lama atau dari kisah para rasul menyesuaikan dengan bacaan Injil. Begitulah cara kita membuat tadi tahun liturgi, ya, gerak linear waktu kehidupan kita itu ditaruh di dalam
siklus iman, ya, siklus iman yang membaca kitab suci sebagai gerak perjalanan hidup Yesus, ya, karya Allah di dalam hidup manusia, karya keselamatan Allah di dalam hidup manusia, membungkus perjalanan linear waktu kehidupan kita sehari-hari. Kita juga merayakan hal itu atau menerima, merasakan bahwa hidup kita bukan hanya pergerakan waktu linear menuju ke depan, ya, tapi diwarnai oleh kasih Allah, oleh karya keselamatan Allah. Itu disimbolkan juga di dalam warna liturgi. Ya, kalau kita perhatikan, kita ke gereja dan kita melihat pakaian imam atau dekorasi di dalam gereja, kita melihat ada berbeda, ada warna-warni yang berbeda di dalam pakaian imam dan dekorasi gereja. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna putih, ungu, merah jambu. Ya, kadang-kadang dulu ada warna hitam yang dipakai oleh imam, sekarang saya kira sudah tidak dipakai lagi ya, karena terlalu gelap, terlalu gloomy on purpose gitu, terlalu menyedihkan gitu ya. Kebanyakan dipakai kalau di sini untuk merayakan misa arwah itu ya, ada romo yang meninggal. 2 minggu dalam 2 bulan terakhir ini di provinsi Jepang Serikat Yesus sudah 4 romo yang meninggal. Sepuh-sepuh semua memang, tapi kita selalu memakai warna putih, ya, bukan warna ungu, apalagi bukan warna hitam. Ya, kebiasaan mungkin di paroki-paroki di Amerika masih dipakai warna ungu sewaktu merayakan misa arwah, ya, tapi di beberapa negara diberlakukan warna putih karena ingin kita tekankan sebetulnya bukan kesedihannya, ya, bukan orangnya, tetapi bagaimana kesucian karya Tuhan tampil lewat hidup orang yang kita rayakan hidupnya ini, waktu misa arwah. Ya. Warna hijau melambangkan masa biasa, melambangkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita tumbuh, berbuah, bagaimana kita punya harapan untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Warna merah, bagaimana seringkali dijawab dengan begitu antusias oleh para mahasiswa-mahasiswi saya, oh itu melambangkan darah, gitu. Oke, ya. Darah juga mungkin bisa ditafsirkan sebagai salah satu makna dari warna merah, tetapi untuk menghindari salah tafsir dengan berbagai macam situasi terorisme yang ada di dunia kita akhir-akhir ini, merah lebih melambangkan soal api kasih Tuhan, ya, ketimbang darah para martir. Ya. Para terorisme juga sebetulnya bukan martir, saya tidak mengatakan mereka adalah martir, bukan. Ada perbedaan yang sangat nyata di dalam kehidupan mereka dan kehidupan para martir yang nyata, para martir yang asli. Merah kita pakai sewaktu merayakan Minggu Palma karena di sana kita membaca kisah sengsara Yesus. Ya. Pentakosta kita merayakan dan inilah warna api kasih, ya. Roh Kudus yang turun. Ya. Kasih Allah sendiri yang turun, itu diwarnai dengan warna merah sewaktu pesta Pentakosta dan pesta para martir, ya, pesta para santo-santa yang jadi martir. Putih kita pakai untuk merayakan masa Natal dan masa Paskah, ya, dan juga pesta Yesus dan Maria dan para santo-santa non-martir. Ya. Ungu seperti saya katakan tadi melambangkan, kalau putih melambangkan kesucian dan kegembiraan, ya. Ungu melambangkan penitensi atau penantian. Ya, maka kita gunakan warna ungu sewaktu masa Advent atau masa Prapaskah dan juga misa arwah. Tapi seperti saya katakan tadi, ada beberapa kategori di kuskupan-kuskupan setempat yang membuat kita lebih tergantung atau disesuaikan dengan budaya setempat, kita lebih merasa warna putih cocok untuk di Jepang, ya, ketimbang warna ungu untuk merayakan misa arwah. Ya. Jarang dilihat mungkin, tapi ada juga sebetulnya warna rose, ya, warna merah jambu, dan ini yang seringkali membuat umat terpesona gitu ya. Wah, jarang-jarang melihat warna merah jambu gitu ya. Kalau saya misa ini pas Minggu Gaudete masa Advent atau Minggu Lautare masa Prapaskah itu ya, wah, Romo bukan apa itu yang kita rayakan sekarang Valentine. Romo bukan Valentine tapi kok pakai warna merah jambu. Nah, itu untuk merayakan kegembiraan memang ya, Gaudete dan Laetare. Dua-duanya kata yang berbeda, tapi warna yang sama atau konotasi yang sama yang mau dirayakan di sana adalah joy, ya, kegembiraan. Dan itu mau dilambangkan dengan warna rose, merah jambu, ya, kegembiraan. Itulah salah satu simbol yang membuat kita merasakan perbedaan di dalam rutinitas hidup kita.
Ya, ketika kita pergi ke gereja merayakan Ekaristi atau merayakan sakramen-sakramen yang lainnya dalam liturgi, atau bahkan ketika kita merayakan ibadah-ibadah hidup di dalam hidup kita yang sifatnya devosional, ya, non liturgi sakramental tetapi ibadah yang sifatnya devosional, dan kita menggunakan simbol-simbol seperti ini, kita akan memberikan warna yang baru juga di dalam rutinitas kehidupan kita. Ada banyak ya, salah satu contoh aja ya di sini ya, di komunitas kami di SC House di sini, komunitas para mereka yang Yesuit yang bekerja di universitas ini. Waktu Natal kemarin saya kebagian tugas masang pohon Natal gitu, masang pohon Natal di ruang makan kami, dan itu seperti saudara-saudara sekalian ketahui berlangsung selama beberapa saat sampai masa Natal selesai gitu kan. Dan di dapur kami dekat ruang makan itu ada dapur kami itu dikuasai oleh catering ya, karena untuk begitu banyak romo kalau harus masak sendiri tidak sempat melayani untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang di universitas ya. Jadi ada catering yang bekerja, dan para pekerja catering itu dekat dengan kami, sering ngobrol dan segala macam, berbicara sehari-hari biasa gitu ya. Dan ketika masa Natal selesai, pohon Natal itu mulai dimasukkan kembali ke gudang. Salah satu orang baru yang bekerja sebagai staf dapur kami bertanya, "Wah, kok hilang? Wah, kok seolah-olah kegembiraan itu kok hilang dari ruang makan kita?" Ini orang Jepang non-Kristiani ya, yang bisa merasakan bahwa ya, dekorasi Natal, warna Natal yang ditampilkan lewat pohon Natal itu, dan juga dekorasi Natal lainnya yang menampilkan warna putih ya saat Natal saat itu, membuat dia merasakan betapa indahnya masa ini, betapa ini mewarnai kehidupan saya dengan konotasi yang lain. Ini kesaksian dari orang non-Katolik, ya, orang non-Katolik yang bekerja di tempat kami, orang Jepang. Kalau mereka bisa merasakan seperti itu, pertanyaannya kemudian bagi kita adalah apakah kita sudah merasa begitu biasa dengan berbagai macam warna liturgi dalam kehidupan kita, sehingga oh hijau, oh merah, oh putih, oh ungu. Kalau kalender liturgi tidak ada bedanya dengan rutinitas kehidupan kita, kemudian ya tidak ada artinya. Padahal simbol-simbol liturgi itu dalam konteks kalender liturgi sebetulnya mau memberikan impact, mau memberikan makna tersendiri bagi rutinitas kehidupan kita. Dan mereka yang di luar gereja bisa merasakan itu. Mahasiswa-mahasiswi di sini selalu ya, setelah merayakan Natal itu, pas misa Natal di sini itu selalu yang menjadi kegembiraan mereka adalah untuk berkumpul di depan kandang atau gua Natal, ambil foto bersama Yesus ya, anak muda ya, selfie ya bersama Yesus. Itu kegembiraan anak-anak muda di sini yang non Kristiani, tapi bagi mereka simbol Natal lewat gua Natal atau kandang domba itu, tempat Yesus lahir itu, berbicara, menampilkan kegembiraan Natal. Membuat kita bertanya, apakah kita sebagai orang Katolik sendiri kemudian masih bisa merasakan kegembiraan gua Natal misalnya. Maka terakhir, saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk berpikir soal atau merefleksikan soal bagaimana pengaruh kalender liturgi ke rutinitas kehidupan kita. Orang Katolik meminjam paham waktunya ya dari tradisi Yahudi yang melihat waktu yang berkarakter itu sekaligus linear dan siklis, tadi yang sudah saya katakan. Maka bukan hanya merayakan siklus alam, kalau kita kembali ke tradisi-tradisi yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang lebih menekankan siklus alam sebagai yang mengatur kehidupan manusia, kita akan melihat ada siklus kehidupan yang didasarkan pada agraris, kehidupan orang agraris, waktu bercocok tanam, waktu menunai, waktu menabur, ya, itu menjadi kurun waktu tempat kita menentukan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu semua contoh orang yang menyandarkan hidupnya pada paham waktu yang siklis, mengulang apa yang diberikan oleh alam kepada kita tiap tahun. Orang Yahudi mengatakan dua-duanya
siklis tapi juga linear. Kita maju sambil mengenang. Ya. Maka paham waktu di dalam gereja Katolik, ya, lewat iman kita diingatkan bahwa yang dilakukan Allah sebagai karya keselamatan di masa lalu lewat Yesus, itulah yang kita rayakan di masa sekarang. Itulah yang membuat kita baru, selalu baru, lewat partisipasi kita di dalam liturgi, sambil menantikan kepenuhannya di masa mendatang. Itulah mengapa di dalam liturgi 3 kurun waktu itu menjadi satu. The past, the present, and the future. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh liturgis terkenal Robert Taft, di sini saya kutip, the ritual moment is a synthesis of past, present, and future, as is always true in God's time. Ya, waktu Tuhan atau kairos, bahasa Yunaninya, ya, selalu membuat seluruh waktu hidup kita, masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu jadi satu ketika kita merayakan liturgi. Ya. Maka pemahaman waktu ini berpengaruh ke dalam pemahaman kita tentang ritual. Ya. Kita membagi ritual kita. Kalau kita perhatikan, saudara sekalian mungkin pernah mendengar bahwa para kontemplatif, ya, para biarawan-biarawan kontemplatif itu melakukan ibadah harian yang sangat-sangat ketat. Ya. Sehari 5-6 kali berdoa, ya, bangun tengah malam menggunakan bacaan harian brevir untuk berdoa ibadah harian. Ya. Kurun waktu ritual itu adalah kurun waktu yang membuat seluruh periode kehidupan kita menjadi saat di mana Tuhan itu menyatu. Maka ada yang membagi secara harian. Tadi saya katakan, misalnya para biarawan-biarawati yang kontemplatif. Ada yang membagi secara mingguan, kebanyakan dari kita mungkin membaginya secara mingguan dengan merayakan Ekaristi setiap minggu. Ya. Ada yang, dan kita menghayatinya secara tahunan, ya itu juga kebanyakan dari kita melakukannya secara demikian, ya, membaginya lewat kalender liturgi tadi, ya, yang berlaku selama 1 tahun, ya, kurun waktu ritualnya selama 1 tahun. Tapi apa tujuannya kita membagi-bagi periode hidup kita ini lewat kurun waktu ritual? Yaitu tadi, untuk mengenang, untuk membaharui, dan untuk mengantisipasi. Kita merayakan di dalam Ekaristi kata-kata anamnesis, ya. Tapi anamnesis itu bukan hanya saat di mana setelah imam selesai mengangkat hosti dan anggur, lalu setelah itu mau mengatakan, ya, mari kita merayakan misteri iman kita. Itu bagian yang disebut sebagai anamnesis. Tapi karakter, ciri khas anamnesis dari liturgi Ekaristi adalah bahwa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita mengenang masa lalu, hanya supaya itu bisa tampil kembali secara baru di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengantisipasi masa depan kepenuhan dari karya keselamatan Kristus itu di masa depan, entah kapan, ya, di future. Ya. Itu pengaruh kalender liturgi ke dalam rutinitas hidup. Ya. Maka konsekuensi logis dari perayaan liturgi sakramen ke ibadah kehidupan kita, ibadah devosional kehidupan kita, dari kita merayakan liturgi 7 sakramen, ya, dalam kalender liturgi, ibadah-ibadah kecil kehidupan kita, devosional kehidupan kita, akan menjadi ibadah yang sifatnya sama seperti liturgi sakramen tadi, yaitu kita tidak mendramatisasi. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi itu, kita tidak mendramatisasi apa yang dilakukan oleh Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu bukan redo, itu bukan pengulangan. Itu adalah share, ya, pembagian. Kita membagi hidup kita dengan hidup Yesus sendiri. Sama seperti Yesus membagi hidupnya lewat Ekaristi bagi kita, dan kita membaharui, share itu setiap kali kita merayakan Ekaristi. Begitu pula kita memperbaharui share itu di dalam berbagai macam ibadah devosional. Ibadah misalnya salah satu yang kita laksanakan di masa setelah Rabu Abu nanti adalah Jumat. Setiap Jumat itu jalan salib. Ya. Di jalan salib kita membagi hidup, merayakan pembagian hidup Yesus. Dan bagaimana kita juga diminta untuk membagi hidup itu. Ya, share. Maka yang lebih dipentingkan, sama seperti di dalam liturgi sakramen, ibadah-ibadah kecil, devosional kehidupan kita juga mementingkan encounter, mementingkan pertemuan. Bukan soal bagaimana liturgi itu dilaksanakan sesuai dengan hukumnya atau tidak, tetapi lebih soal bagaimana kita bertemu dengan misteri itu sendiri, misteri kasih Allah
dalam kehidupan kita. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, yang kita bawa itu bukan soal pemahaman, itu juga perlu mungkin ya, pemahaman soal misalnya bacaan-bacaan, misalnya soal hukum-hukum liturgi, tapi yang lebih eksistensial yang kita bawa ke dalam perayaan Ekaristi adalah pengalaman hidup kita sendiri. Sehari-hari bagaimana kita mengalami Yesus hadir, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bawa seluruh pengalaman hidup itu, encounter di dalam Ekaristi itu menjadi sungguh sebuah pertemuan dengan misteri kasih Yesus. Waktu Indonesia 98 ya, krisis ekonomi, saya waktu itu masih novis tahun kedua dan saya dikirim ke Kediri. Di Kediri saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Katolik masuk ke gereja menangis, berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus karena perusahaan mereka bangkrut. Sebuah pertemuan yang berasal dari pengalaman hidup yang nyata. Saya waktu itu dikirim ke Kediri untuk eksperimen. Jadi kuli bangunan, dan setiap hari Minggu pergi ke gereja terdekat, melihat sendiri bagaimana pengalaman jadi kuli bangunan itu kemudian bersinambungan dengan pengalaman hidup orang-orang yang punya perusahaan bangunan, punya perusahaan material. Mereka yang kemudian tidak bisa meneruskan perusahaannya karena kondisi saat itu benar-benar krisis ekonomi. Tapi yang saya katakan di sini adalah bagaimana kita membawa seluruh kenyataan kehidupan kita. Kenyataan yang mungkin satu saat bisa gembira, tapi sisi lain bisa begitu menyakitkan hati. Kita mengingat seluruh kenyataan itu. Kita mengenang seluruh kenyataan itu. Tuhan, di mana Engkau bekerja? Tuhan, di mana kasih-Mu hadir di dalam kenyataan ini. Itulah encounter yang kita alami lewat anamnesis. Maka ini tampil kemudian di dalam gaya hidup kita yang akan selalu mementingkan waktu ketimbang ruang. Inilah juga yang didengungkan oleh Bapak Paus kita, Fransiskus. Waktu ada beberapa kali kesempatan di mana Bapak Paus kita video conference dengan mahasiswa-mahasiswi di sini, dan kemudian setahun berikutnya benar-benar hadir ke sini, ya. Mahasiswa-mahasiswi di sini, Katolik non-Katolik, saat itu benar-benar terharu. Kami juga benar-benar terharu saat itu. Betul-betul Bapak Paus Fransiskus kita itu benar-benar dekat. Dan itu melukiskan bagaimana paham dia sendiri tentang waktu itu memang dia praktekkan dalam kehidupannya. Bahwa waktu itu melampaui ruang. Yang lebih penting adalah soal waktu. Artinya bagaimana kita kemudian melihat kronos itu dijiwai oleh kairos. Apa yang dimaksudkan dengan kronos? Kronos itu adalah kata bahasa Yunani yang mau melambangkan waktu yang dipakai oleh manusia, kalender yang dipakai oleh manusia, ya, gerakan linear kehidupan manusia, waktu kehidupan manusia, ya, yang bisa diukur dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, begitu, banyak dengan berbagai macam satuan waktu. Kairos adalah saat Allah berkarya yang tidak bisa diukur oleh waktu manusia. Paham waktu yang selalu melampaui ruang itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kairoslah yang lebih menguasai kronos kita. Kairoslah yang membuat kronos kita menjadi sebuah kesempatan untuk rahmat. Tadi pagi saya misa di susteran, susteran orang-orang Jepang, ya. Dan saya katakan kepada mereka di dalam khotbah dengan Injil hari ini, Injil hari Minggu, ya, soal orang kusta, ya, bahwa rahmat Tuhan itu selalu tercampur dengan dosa manusia. Kita hanya bisa mengenali rahmat Tuhan kalau kita bisa keluar dari kesadaran bahwa rahmat Tuhan itu bukan melulu hanya saat dimana kita senang, tapi rahmat Tuhan itu hadir ketika kita juga berdosa. Rahmat Tuhan itu tercampur dengan dosa manusia. Orang suster ada yang berkomentar tentang hal itu dan mengatakan, itu benar, Romo. Itu benar, dan itu yang harus kita sadari sekarang di zaman sekarang ini. Ya. Kesadaran bahwa rahmat Tuhan itu tercampur di dalam dosa, seringkali luput dari kesadaran iman kita.
Ya, karena kita membedakan antara dosa dan rahmat. Ya, secara tidak sadar mungkin. Kita akan lebih melihat rahmat sebagai sesuatu yang melulu positif dari Tuhan. Padahal bukan demikian. Maka waktu yang melampaui ruang, ya, kairos Tuhan yang bekerja di dalam kronos manusia, itu juga tampil dalam kenyataan kedosaan manusia. Dosa kita itu tampil di dalam waktu kehidupan kita yang kita ukur setiap hari. Rahmat Tuhan, kairos, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, saat-saat berahmat dari Tuhan itu hadir justru ketika di dalam kronos manusia kita mengalami saat-saat keberdosaan kita. Ini yang saya kira patut untuk diresapkan secara lebih mendalam. Sebagaimana Bapak Paus kita selalu mengatakan, yang penting itu bukan ruang tempat di mana kita merayakan, tempat di mana kita mendedikasikan, katakanlah pernikahan ya. Oh, saya menikah di gereja terkenal itu. Ruang yang seringkali menjadi simbol yang kita pentingkan, padahal bukan ruangnya. Yang lebih bermakna adalah waktunya, persatuan antara kairos dengan kronosnya. Saat itu saya menikah dengan orang ini. Saat itu saya menikah dipersatukan oleh kasih Allah dengan orang yang satu ini. Bukan ruangnya, bukan di mananya, tetapi saatnya. Ya. Maka dengan demikian, efeknya ke dalam kehidupan kita secara nyata kemudian adalah bahwa rutinitas kehidupan kita tidak akan kita rasakan sebagai sebuah penjara. Seringkali orang mengeluh dalam kehidupan, bukan hanya umat, tetapi juga biarawan-biarawati, imam sekalipun merasakan betapa rutinitas kehidupan sehari-hari bisa seolah-olah menjadi sebuah penjara. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Seluruh schedule, daftar, waktu kehidupan kita sudah kita atur sedemikian ketat, ya, dari menit ke menit, hanya untuk menunjukkan betapa saya terampil dalam memanage schedule saya. Itu penting mungkin sebagai sebuah skill, tapi sebagai orang beriman kita diminta untuk menyadari rutinitas bukan sebagai penjara yang melatih kita untuk membangun skill hidup yang ketat, ya, yang kibishi, yang strict, tetapi sebagai wadah dari kasih Allah yang bekerja sebagai sebuah misteri, kasih Allah yang selalu bekerja bahkan di dalam kedosaan waktu hidup kita. Waktu di mana kita berdosa, waktu di mana kita mengalami bisikan, it's okay, just one time, nggak apa-apa satu kali, ya, berdosa nggak apa-apa satu kali. Itu saat di mana kita ingat bahwa kita berdosa. Itu saat yang sering kali kita katakan juga di dalam sakramen pengakuan dosa. Kita mendengar atau kita lakukan saat pengakuan dosa, berapa kali saya melakukan dosa ini, berapa kali saya melakukan itu. Kita ingat seluruh saat-saat kita berdosa. Itu kronos. Tapi saat kita mengaku dosa itu, sakramen pengakuan dosa itu membuat kronos kita yang dipenuhi dengan dosa itu kemudian juga menjadi tempat di mana kairosnya Allah bekerja. Rahmat Allah membuat seluruh waktu kita berdosa itu menjadi kesempatan kita menemukan kasih Tuhan. Maka sekali lagi, kita tidak hanya maju ke depan sebagaimana garis atau tanda panah warna hijau ini. Kita maju di dalam kronos kita sambil merayakan tadi, ya, kesatuan antara the past, the present, and the future. Kita maju secara cyclical. Kita bukan hanya merayakan mengulangi rotasi, kita bukan hanya hidup di dalam lingkaran merah ini, dan kita juga bukan hanya hidup di dalam rutinitas yang melulu maju menurut anak panah ini, tapi kita menggunakan kedua-duanya sebagai orang beriman Kristiani. Kita hidup di dalam kalender Masehi yang mengatur rutinitas kita sambil memberikan makna kepadanya lewat perayaan-perayaan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Begitu yang bisa saya sharekan hari ini. Setelah ini silahkan kalau ada yang mau sharing bagaimana perayaan hidup sehari-hari, bagaimana doa mungkin berbicara sebagai sebuah wadah untuk memaknai rutinitas
banyak dari kita yang mungkin ingin mendengar sharing ya, soal bagaimana saya bergulat dengan rutinitas saya sendiri sebagai manusia, apalagi di tengah zaman COVID seperti ini ya, yang rutinitas begitu. Kalau saya hanya ingin share sedikit ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswi, kemudian kehidupan mahasiswa-mahasiswi, kemudian seolah-olah lewat dari kurun waktu 24 jam. Ya. Dengan adanya corona ini, orang bisa seolah-olah hidup tanpa batas 24 jam. Kerja itu bisa lewat dari jam 12:30 malam, jam 1 pun kita masih bisa bekerja dan mengatakan, waduh saya masih harus memenuhi jadwal work from home yang belum terpenuhi hari ini, karena sekaligus saya hanya bisa berada di rumah dan saya harus mengurus anak saya. Ya. Waktu untuk anak dan waktu untuk kerja semua sekarang harus dilakukan di tempat yang sama. Dan itu kemudian berimbas kepada rutinitas saya. Mahasiswa-mahasiswi harus selalu mengirim email kepada saya, bahkan ketika udah lewat jam tengah malam, ya, saya baru baca keesokan harinya. Dan mereka komplain, kok email saya tadi malam nggak dijawab? Tadi malam kapan? Itu jam 2 pagi, itu bukan malam, itu udah pagi. Kalau ngirim email sebelum jam 9 malam, saya bilang, udah lewat jam 9, jangan kirim email misalnya. Tapi ini salah satu efek dari corona pandemik yang juga berimbas dalam rutinitas kita. Bagaimana iman kita yang kita rayakan secara online mungkin sekarang bisa menjadi antidot untuk rutinitas yang semakin meruncing dalam kehidupan kita, membahayakan kehidupan iman kita ini. Kalau ada yang bisa sharing soal itu, silahkan. Kalau ada yang mau sharing soal bagaimana rutinitas sehari-harinya di masa corona ini, juga silahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf sudah berlama-lama. Terima kasih Romo. Bagus sekali ya. Aku sendiri belajar banyak. Sementara kita mengendapkan pelajaran Romo, Tia boleh minta tolong share untuk mengingatkan umat untuk sumbangan kasih supaya WKICU juga bisa meneruskan program-program yang baik ini. Baik teman-teman, kita sudah dengar dari Romo undangan untuk sharing rutinitas kalian selama masa corona, juga apakah time kita itu seperti yang Romo bilang ya, apakah kairosnya menjiwai kronos, atau ada yang mau bertanya, silahkan juga. Mari kita buka, waktu tidak banyak, so silahkan. Romo. Ya, silahkan. Susilo. Saya tertarik mengenai term kronos dan kairos, waktu Tuhan dan waktu manusia. Kalau waktu Tuhan kurang lebih adalah beyond time and space, gitu kan? Kalau waktu manusia adalah within time and space. Nah, jadi ini ada suatu pemisahan, ada gap yang menurut saya itu justru sulit untuk dijembatani. Kalau menurut saya ini sulit. Mungkin ada metode-metode yang menjembatani kedua hal ini. Karena dalam waktu manusia, karena keterikatan, kasar kita terpenjara lah di dalam time and space, itu tidak ada hal-hal yang bersifat transcendental. Nggak ada, susah mencapai hal-hal yang transcendental. Misalnya kita pakai pikiran, baik buruk, ada dualisme, ya, kita judgment gitu. Tapi kalau waktu Tuhan kan adalah eternal moment, eternal begitu. Nah sekarang bagaimana menjembatani waktu manusia kairos itu ke kairos? Ya. Terima kasih Pak Susilo. Pertanyaan yang menarik ya, dan jawabannya sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan sendiri sewaktu Yesus hadir ke dalam kehidupan kita. Tuhan sadar akan berbedanya dimensi waktu manusia dengan yang ilahi. Oleh karena itu dia mengirimkan, seperti saya katakan tadi, seluruh karya keselamatan Allah dilaksanakan lewat
inkarnasi Yesus. Itulah cara Tuhan membuat perbedaan antara Kronos dan Kairos tadi itu terjembatani. Maka yang kita rayakan di dalam liturgi itu adalah Dia yang hidup di tengah-tengah manusia, Yesus yang membuat dimensi waktu kita bukan sesuatu yang terpisah dari Kairos, tetapi sekarang sudah tersatukan di dalam Kairos itu sendiri. Kita tidak terpisah. Yang membuat kita seolah-olah terpisah adalah ketika kita melihat Kairosnya Tuhan, ya, yang dikatakan tadi sebagai sebuah eternal. Ketika kita mengatakan itu sebagai sebuah eternal, itu juga sebetulnya sebuah antropomorfisme. Artinya kita mencoba memahami kurun waktu Tuhan yang sebetulnya tak terbatasi lewat kata-kata manusia. Kata-kata eternal itu sendiri sebetulnya kalau kita semua tahu itu lambang simbol untuk eternal, itu adalah angka 8 tertidur, ya, angka 8 tertidur itu. Ya, itulah cara manusia untuk membatasi waktu Allah, padahal tidak mungkin. Ya, nah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menyadari kesatuan ini antara Kronos dan Kairos, yaitu dengan berpolakan atau membuat hidup kita berpola pada hidup Yesus sendiri. Cara Yesus menyatukan Kairos dengan Kronos itulah yang bisa menjadi panduan kita untuk kemudian memasukkan Allah ke dalam hidup kita sendiri. Ada berbagai cara. Santo Ignatius Loyola mengatakan salah satu caranya adalah dengan examen conscientiae, penyadaran kesadaran dalam hidup sehari-hari. Ya, misalnya bangun pagi, saya hari ini mau melakukan apa untuk Allah. Siang jam 12, hari ini selama 6 jam saya sudah berbuat apa saja. Rahmat apa yang saya terima, dosa apa yang saya lakukan, bagaimana saya bisa menggunakan rahmat untuk memperbaiki kehidupan saya menjadi lebih sebagai wadah kasih Allah. Jam 6 sore, jam 12 malam sebelum tidur misalnya, ya, setiap 6 jam sekali. Kita bisa eksamen conscientiae 4 kali sehari, atau bagi yang sibuk cukup dengan minimal sekali sehari. Itu juga sudah satu cara untuk membuat Kairos hadir di dalam kehidupan manusia, tersadari kesatuannya dengan Kronos. Ada cara-cara lain, ya, salah satunya tadi yang saya bagikan lewat cara Santo Ignatius Loyola, eksamen conscientiae, tapi cara lain misalnya adalah dengan menulis diari spiritual. Ya, di dalam diari spiritual itu adalah salah satu cara kita untuk membuat Kairos itu menjadi nyata kesatuannya di dalam Kronos kita. Hari ini Allah berbicara apa kepada saya? Kenapa saya marah kepada anak saya? Kenapa saya marah kepada istri suami saya? Kenapa kepada istri suami saya itu mengapa saya marah pada istri atau suami saya gitu ya? Mengapa saya marah kepada misalnya teman saya? Ya? Pengolahan inilah yang membuat waktu kita keluar dari batasan kurun waktu manusia dan dimasukkan ke dalam kurun waktu rahmat. Terima kasih Pak Susilo. Saya mau tambahin, pertanyaannya. Romo, itu apa? Saya dulu pernah ikut ya di gereja, itu adalah semacam pertemuan mengenai dipandu sama Romo juga. Itu mengenai mistisisme Kristen. Ya, bapak-bapak gurun lah disebutnya, Desert Father. Terus saya juga udah ikut beberapa meditasi dengan Buddhism. Nah, ini kebenaran Romo ada di Jepang kan, Zen Buddhism, sono kan lagi top gitu. Itu bisa nggak salah satu jembatannya itu di samping kontemplasi atau meditasi Kristen, mistisisme Kristen, bisa nggak itu juga dengan Zen Buddhism, meditasi Zen Buddhism? Itu saya mau tanya. Ada banyak usaha untuk itu dan sudah digulirkan pula, bukan hanya sekarang sedang top, sudah ada sejak tahun 19 berapa, 50-an, 60-an saya kira, ya, dari beberapa tokohnya bisa dikatakan dulu tinggal samping kamar saya itu Romo Kadowaki, ya, itu Zen Master yang juga seorang Romo Yesuit, atau Romo siapa namanya orang Jerman itu, Risenhuber, ya, yang juga seorang ahli Zen dan juga ahli meditasi Kat Kristiani. Itu salah satu cara yang sangat harus kita berhati-hati kalau kita mau memakainya sebagai cara untuk menyatukan tadi Kronos dan Kairos, karena paham Zen tentang waktu berbeda dengan paham Kristiani tentang waktu. Ada metode Zen yang bisa dipakai, tetapi
praktisnya bagaimana itu benar-benar harus diperoleh dari mereka yang sudah dapat katakanlah license ya, dan tidak mudah untuk ikut retret, misalnya retret Zen. Ada beberapa orang dari Indonesia yang seringkali datang ke sini ya hanya untuk ikut retret Zen dengan romo-romo itu. Sayangnya mereka semua sudah satu sudah meninggal, satu sudah di rumah jompo sekarang, jadi sudah tidak begitu apalagi digulirkan lagi. Tapi saya kira tanpa harus menggunakan Zen Buddhisme sekalipun sebetulnya kita sudah bisa masuk ke dalam Kairos lewat metode-metode meditasi Kristiani. Saya teringat Romo dulu waktu masing di sini, Romo pernah adakan suatu semacam acara gitu dengan Mudika itu yang disebut meditasi dengan Taize Romo yang lilin di tengah itu. Jadi keingetan itu yang saya tidak bisa lupa akan wajah Romo, karena Romo beberapa kali mengadakan meditasi atau kontemplasi Taizi. Nah, bagaimana apakah Taizi itu merupakan gabungan gitu daripada kedua Kristianitas? Teze itu lebih, kalau lihat sejarahnya ya, saya beruntung waktu itu bisa ke Teze, dan waktu saya pulang dari Teze, hari saya keluar dari Teze, masuk dari Teze ke Paris, itu adalah saat dimana pendirinya itu dibunuh waktu itu, Brother Roger, itu ditusuk pisau oleh seorang wanita yang agak kehilangan akal sehat gitu ya. Tapi sebelum itu saya sempat bertemu dengan Brother Roger, dapat berkat dan segala macam, berbicara dengan para bruder-bruder di sana, dan tradisi di sana itu sebetulnya lebih ekumenisme ya. Mereka tidak mengatakan Protestan atau Katolik, tapi mereka adalah gabungan dari kedua-duanya yang mau mementingkan tradisi meditasi Kristiani. Mereka bahkan di sana tidak begitu memakai meditasi oriental, kalau boleh kita pakai kata orientalisme ya. Meditasi Zen Buddhism itu bukan gaya mereka. Cara mereka berdoa, cara mereka menemukan kairos di dalam kronos adalah dengan chanting, dengan mengulang-ulang katakanlah ayat kitab suci lewat sebuah mazmur, lewat sebuah lagu ya, yang menjadi doa singkat mereka. Begitu mereka mengulang, itulah mengapa kalau kita ke Teze itu doa di sana bisa lebih dari 5 jam ya, karena orang untuk bisa masuk ke doa itu benar-benar harus mengulang terus ritme yang singkat itu, yang mantra gitu ya, Romo. Ya, mantra, tapi bukan untuk membuat orang kehilangan kesadaran ya. Bedanya kemudian kalau boleh saya katakan dengan Zen Buddhism adalah bahwa lewat mantra yang diulang-ulang di dalam Zen Buddhism, kita masuk ke dalam yang namanya kekosongan. Kita masuk ke dalam yang namanya ruang hampa. Padahal meditasi Kristiani tidak mau berhenti di situ. Meditasi Kristiani mau berhenti pada saat di mana kita menemukan kasih Tuhan. Tuhan membuat kita kemudian terbakar menjadi alat untuk aplikasinya. Kita tidak menggunakan meditasi sebagai alat pelarian dari kenyataan hidup kita. Meditasi bisa berbahaya karena kita bisa melarikan diri dari kenyataan hidup kita yang seringkali begitu menyakitkan, begitu merepotkan, begitu menyesakkan kehidupan kita, dan kita masuk ke dalam kontemplasi meditasi yang membuat kita merasa semuanya kosong. Oke, tanpa perasaan apa-apa. Saya bisa merasakan tanpa apa-apa di dalam meditasi ini. Tapi kalau kita berhenti di situ, nggak ada artinya. Ya, kita tidak bertemu dengan kairos. Kita hanya membuat kronos kita menjadi hampa. Kita hanya menegasikan kronos kita. Itu bukan yang diarahkan, bukan yang ingin dicapai oleh meditasi Kristiani. Maka tadi saya katakan sekali lagi, kalau mau pakai meditasi Zen Buddhisme dari para pakar di sini, saya mendengar juga mereka mengatakan harus sampai pada penemuan akan kasih Tuhan. Kita tidak bisa berhenti hanya pada kekosongan. Sama seperti kalau orang mengupas bawang, ya, itu hanya akan berhenti pada yang di tengah-tengah bawang itu apa? Semakin kita mengupas, semakin kita bertemu dengan kekosongan, emptiness. Kalau kita hanya berhenti pada kekosongan, orang meditasi itu kan sama seperti orang mengupas bawang. Kita mengupas layer demi layers, lapisan demi lapisan, dan kita ketemu akhirnya ujungnya hanya kekosongan di tengah-tengah. Di center itu hanya ada kekosongan. Bukan itu. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan sendiri, itulah yang akan membuat kita di akhir meditasi kita merasakan I am challenged. Saya tertantang untuk berbagi. Saya tertantang untuk membagikan penemuan kasih Tuhan ini dengan mereka yang belum bisa merasakan. Itu tandanya meditasi Kristiani kita berbuah. Kalau kita
beraksi secara nyata dalam tindakan kasih kita. Ada yang lain mungkin? Oke, sangat jelas Romo. Terima kasih. Iya, Terima sama-sama. kasih, Susilo. Waktu Romo bagaimana, Romo? Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Sharing. teman-teman, satu pertanyaan lagi atau satu sharing. Romo dari tadi mengundang teman-teman untuk sharing ya. Apakah challenge Anda dengan rutinitas Anda sudahkah menjadi kairos, menjadi wadah kasih Kristus, atau mungkin yang dekat dengan minggu depan, Rabu Abu, itu kalender liturgi, bagaimana teman-teman merayakan Minggu Rabu Abu, apakah artinya ada yang mau sharing, silakan. Atau selama corona ini rutinitas Anda menjadi penjara, apakah the other way around ya, jadi maksudnya sebagai rahmat Tuhan. Ada yang dari Singapura, silahkan. Indonesia, kalau mau sharing, we love to hear you. Sedang meditasi saya kira. Iya, Romo, pada takut ini, Romo. No, saya kira justru sedang masuk dalam meditasi, sedang mencerna, ya, sedang mencerna apa yang kita bicarakan bersama ini, saya kira. Iya, mudah-mudahan mengendap. Nah, silahkan nanti kalau mau disampaikan minggu depan juga oke. Untuk sementara kita tutup di sini, bagaimana? Baik, sekali lagi 1, 3, 2, second, anyone? Going once, going twice. Oke, Romo. Baik. Cuma mau. Oh, ada. Silahkan. Ya. Dia cuma mau komen. Iya, bagus sih. Apa namanya topik hari ini? Kayak terutama rutinitas bukan penjara yang tadi Romo tulis gitu di slide. Karena ya memang itu challenge dalam masa COVID ini ya. Jadi rutinitas, apalagi awal-awal tuh saya kerja dari rumah sendirian aja, nggak ngomong atau face to face sama orang ya, sama housemate saya sih. Sekarang sih better, sekarang saya pergi kerja, terus puji Tuhan ada misa, jadi saya pergi ke misa gitu. Tapi biarpun begitu juga rutinitas itu bisa jadi kayak rutinitas belaka gitu ya, karena nggak ada pertemuan dengan Tuhan kayak Romo bilang gitu pas meditasi, kita nggak berhenti dengan kekosongan, tapi kita harus bertemu dengan kasih Allah. Saya belum sampai situ sih, lagi in process. Apa namanya, kayak misa-misa acara-acara online gini itu membantu gitu. Kadang masuk, kadang keluar. Cuma kalau pas lagi konsen gitu, ini membantu saya mengingatkan kembali gitu untuk kembali ke Tuhan, dan di mana rutinitas itu menjadi sesuatu yang kemarin saya ngobrol karena ikut KTM, ada Soul Meeting tentang Santa Teresa Lisieux, di mana dia menjalani rutinitas sehari-hari itu dengan kasih gitu, dengan kesederhanaan. Ya, saya merasa masih jauh, cuma this is a good reminder gitu. Ya, terima kasih Romo. Ya, profisiat kalau bisa merasa masih jauh. Ya, tidak ada santo-santa yang akan mengatakan, oh saya sudah dekat, itu nggak ada. Ya, justru semakin kita merasa bahwa saya kok semakin jauh, semakin saya merasa di dalam doa saya menemukan Tuhan, tapi sekaligus saya merasa jauh dari misterinya, masih banyak yang belum saya rasakan. Itulah tanda bahwa meditasi kita semakin mendalam. Ya, itu yang paling penting, bukan hasilnya, tetapi prosesnya.
Ya, semakin kita merasa saya tertarik untuk masuk lebih dalam lagi, itu tanda bahwa rutinitas kita mulai berubah dari penjara ke encounter, pertemuan dengan kasih Tuhan itu sendiri. So, keep it up, teruskan. Ya, saya kira itu yang paling bisa kita lakukan sekarang, menyadari tahap demi tahap proses kita semakin menuju ke Allah. Orang hanya akan bisa menemukan kepenuhannya tadi di akhir nanti. Kalau ada yang bisa mengatakan sekarang saya sudah penuh, saya sudah selesai dengan meditasi saya, nonsense. Oke, terima kasih. Mari kita tutup. Ya. Baik, kita tutup dengan doa dan berkat. Terima kasih Romo sebelumnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, bantulah kami untuk selalu bisa memilah-milah kehidupan kami, sehingga kami bisa menemukan kebenaran yang utama dari Engkau sendiri, kebenaran kasih, kebenaran yang membuat kami berani menatap kenyataan kehidupan kami dengan iman dari Engkau sendiri. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Iman yang Berpikir sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Saya kembalikan ke Arta. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo, terima kasih semuanya juga, dan terima kasih tim online. Terima kasih. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Ya, selamat berkarya. Ikut Romo. Makasih Romo. San, Makasih Romo. Makasih Mayo. thank you San. Thank you Thank semuanya. you. Thank you Iren. Thank you juga. Bye. Bye.